Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih beri kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita sama-sama di sini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sama-sama sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara jamaah pula. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Karena berkat beliau kita menjadi umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliau kita adalah menjadi umat yang nanti di akhirat masuk surga paling awal dibanding dengan umat-umat yang lain, Masya Allah. Jadi kita umat marhumah, umat yang disayang oleh Allah berkat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh para nabi diharamkan masuk ke dalam surga sebelum dimasuki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh umat diharamkan masuk ke dalam surga sebelum dimasuki oleh umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu peristiwa yang sangat besar, salah satu kebaikan yang sangat besar, salah satu keutamaan dan keistimewaan yang sangat besar yang terjadi pada bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Apa keistimewaan malam Lailatul Qadar? Apa kemuliaan malam Lailatul Qadar? Di sini saya akan sebutkan 4 saja. 4 di antara keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar keutamaannya yaitu malam diturunkannya Al-Qur'an. Kalau ada pertanyaan, Lailatul Qadar kan terjadi 10 malam terakhir. Kalau malam diturunkan Al-Quran, nuzulul Quran, kok kemarin tanggal 17? Jadi bagaimana? Masya Allah. Jadi malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Dan perlu kita ketahui, Al-Quran ini diturunkan 2 tahap. Tahap yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Itu seluruh Al-Quran dari awal sampai akhir. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah terjadi pada malam Lailatul Qadar, dan ketika itu Rasulullah katakan terjadi pada malam ke-24 Ramadan. Dan tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah, dari langit dunia, diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara berangsur-angsur, kurang lebih selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu setelah diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi, umur 40 tambah 23 pas 63 tahun wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat yang paling pertama turun ketika Rasulullah berada di Gua Hira itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat ke-5. Dan itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Maka sebab dasar inilah kita merayakan malam nuzulul Quran pun terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur ketika dari langit dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sesuai dengan kejadian dan peristiwa yang terjadi ketika itu. Saya beri contoh. Dahulu sebelum turun keharaman tentang khamar ini, para sahabat ini masih banyak yang sebagian minum khamar. Mereka masih minum khamar. Ketika itu turun ayat wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi khamar itu itsmun kabir, wa manafi'u lin-nas punya manfaat, tapi punya manfaat, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi kemudaratannya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi keburukannya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Ketika turun ayat itu, ada sudah sebagian sahabat yang meninggalkan, tapi ada masih minum. Kemudian ada sebagian sahabat ini yang mereka ikut sholat dalam keadaan sudah minum khamar. Jadi dalam keadaan sudah minum khamar. Maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu ini sedang mabuk. Kemudian terakhir turun ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah, hindarkanlah oleh kalian khamar tersebut, maka kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Maka seketika turun ayat yang terakhir itu langsung banjir khamar ketika itu, dan khamar mutlak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara berangsur-angsur, tidak langsung turun tak haram, tidak. Jadi sesuai kejadian dengan peristiwa itu. Ada juga ketika turun ayat diwajibkan berpuasa Ramadan. Ketika itu diwajibkan puasa Ramadan dan tidak boleh ketika itu bergaul dengan istri. Ada sebagian sahabat langsung berbincang dengan sahabat yang lain, gimana nih? Selama 1 bulan tidak bisa bergaul dengan istri. Berat Pak ya? Fitrahnya laki-laki berat. Apalagi orang yang baru menikah. Jadi 1 bulan nggak boleh. Maka berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain, kemudian didengar oleh baginda Rasulullah SAW. Maka turun ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi dihalalkan bagi kalian itu mendatangi istrinya pada malam bulan Ramadan. Oh ternyata malamnya boleh, yang nggak bolehnya tuh ketika puasa doang, ketika pagi, siang dan sore. Ternyata malamnya boleh. Jadi sesuai dengan kejadian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih. Ini yang pertama. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi malam Lailatul Qadar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam mubarakah, malam yang berkah. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam yang berkah. Kenapa berkah? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun beserta warruhu fiha, dan malaikat Jibril pun juga ikut turun. Jadi kalau malaikat Jibril udah turun kepada umat Islam, kepada orang-orang Islam, ini turun dengan membawa keberkahan. Berbeda dengan kalau turun datang kepada orang-orang Yahudi. Maka suatu ketika dulu orang-orang Yahudi itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kami tidak mau beriman kepada engkau, kami tidak mau mengikuti engkau, karena yang memberi wahyu kepada engkau itu malaikat Jibril. Coba kalau malaikat Mikail, pasti kami akan ikut sama kamu. Kenapa? Rasulullah SAW nanya, kenapa seperti itu? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, karena malaikat Jibril selalu datang kepada kami dengan membawa bencana. Kalau malaikat Mikail kan datang dengan membawa rezeki. Selalu malaikat Jibril datang kepada kami dengan membawa bencana. Maka kami tidak mau ikut sama kamu. Mereka nggak suka sama malaikat Jibril. Tapi kalau malaikat Jibril datang kepada orang-orang Islam, kepada kaum muslimin, itu datang dengan membawa keberkahan. Nah, ini malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar dengan membawa keberkahan. Dan keberkahannya itu sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar, Masya Allah. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu disalami sama para malaikat berkumpul dengan dia. Begitu kemuliaan yang sangat luar biasa. Semoga nanti kita bisa dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Siapa yang bisa beramal full selama 83 tahun 4 bulan? Kadang umur kita pun tak sampai. Mu'tarakul manaya ma baina sittina ila sab'in. Nabi sabdakan umur umat ini hanya sekitar 60 sampai 70, tidak sampai 83. Toh kalau ada yang sampai 83 dari kita, itu apakah bisa dia beramal selama 83 tahun full beramal? Pun nggak akan bisa. Ya, kalau orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu seperti dia ibadah selama 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan, Masya Allah. Ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga nanti kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan pada malam Lailatul Qadar, berdiri untuk salat pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman dan murni mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saya sudah pernah katakan sebelumnya, kehancuran kita di dunia ini dan kehancuran kita di akhirat itu disebabkan oleh dosa-dosa kita. Kesusahan-kesusahan kita di dunia ini dan kesusahan-kesusahan nanti di akhirat itu semuanya disebabkan oleh dosa-dosa kita. Nah, kalau kita mengamalkan sesuatu yang mana ketika kita mengamalkan itu dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dan sangat perlu kita harus amalkan amalan itu. Karena kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mau bagaimanapun keadaan kita, mau semiskin apapun kita, mau tidak dipedulikan sama masyarakat, tapi kalau Allah sudah ridho sama kita, maka pasti dan pasti akan berjaya dimanapun kita berada. Maupun kita di kutub utara, kutub selatan, di tengah hutan sekalipun, kalau Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa kita, sudah ridho sama kita, maka pasti dan pasti kita akan mulia di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin memberitahu kepada para sahabat kapan waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu langsung dari Allah untuk memberitahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Namun ketika itu ada sebagian sahabat yang berselisih, saling marah-marahan, berselisih. Sebab berselisihnya para sahabat ketika itu, langsung Allah Subhanahu wa taala mencabut lagi waktu tepat di mana Lailatul Qadar itu berada. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, "Saya ingin memberitahukan kepada kalian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar." Namun ketika ada yang berselisih, maka Allah Subhanahu wa taala cabut lagi ilmu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, mungkin masih ada yang berselisih sama saudaranya, sama tetangganya, sama kerabatnya, sama teman kerjanya, Masya Allah. Kalau berselisih lebih dari 3 hari ini udah tidak boleh. La yahillu li muslimin ayahjuru akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi saudara muslim untuk mendiamkan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Kalau sudah tidak halal, kalau udah lebih berarti haram, tidak boleh. Kalau mendiamkan ya 3 hari cukup. Setelah 3 hari, hari keempat sudah saling sapa, sudah saling salam. Toh nanti kalau kita masih berselisih sama keluarga, kerabat atau tetangga, kita amalkan malam untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ditakutkan kita tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar karena masih berselisih dengan saudara muslim. Maka saling memaafkan, saling ridho, sehingga kita ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah katakan kepada para sahabat, karena ilmu dari kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu sudah dicabut oleh Allah, maka saya akan beritahukan kepada kalian, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, sekarang sudah malam 21, 23, 25, 27, 29.
Cari di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Namun lebih bagusnya lagi 10 malam terakhir full amalan. Amalannya apa Ustaz? Baca Quran, zikir, salat, perbanyak amalan-amalan yang meridhokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan bulan Ramadan, maka kehidupan kita akan sangat bahagia. Umur kita 60-70, tapi ketika di akhirat amalan kita sudah seperti umur 83 tahun 4 bulan. Semoga termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ringkas ini dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.